Alhamdulillah, akhirnya Megawati lolos ke All-Star. Tim impian bersama Kaisar Voli Korea terwujud. Asuransi jiwa Hong Kuk dan legenda bola voli wanita Korea Kim Yeon-kyung menerima kehormatan menerima suara terbanyak di V-League All-Star Games selama 2 musim berturut-turut. Pada tanggal 12, Federasi Bola Voli Korea KOFO mengungkapkan 40 pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan All-Star Liga V Bola Voli Profesional 2023 hingga 2024 dan hasil voting penggemar. Kim Yeon-kyung menerima 39.813 suara dalam pemungutan suara penggemar online yang diadakan selama seminggu mulai tanggal 5 menerima suara terbanyak di antara divisi pria dan wanita. Ini merupakan perolehan suara terbanyak ketiga sepanjang karier pribadinya setelah musim 2020-2021 dan musim 2022-2023. Di divisi putra, Shin Yang-seok (Korea Electric Power Corporation) menjadi peraih suara terbanyak selama 4 musim berturut-turut dengan 29.031 suara. Yang Hyojin (Hyundai Engineering dan Construction) berada di All-Star Game ke-15, setara dengan Kim Ha-ren (Hongkook Life Insurance) untuk pilihan All-Star terbanyak. Han Son Su (Korean Air) yang mengikuti All-Star Game ke-13 berdiri bahu-membahu dengan Yo Oh-hyun (Hyundai Capital), peserta terbanyak di divisi putra. Veteran Song Ju-pyo IBK Industrial Bank of Korea terpilih sebagai All-Star untuk pertama kalinya dalam 14 musim sejak debutnya. Dan Kim Jun-wo Samsung Fire Marine Insurance, rookie pria musim lalu, juga akan terpilih, berada di panggung All-Star untuk pertama kalinya. Di antara pemain kuota Asia yang diperkenalkan musim ini, Bayer Saihan Batsu Oka Financial Group, Ryohei Iga Korea Electric Power Corporation, Ponpun Gedpart IBK Industrial Bank of Korea, dan Megawati Putiwi Cheong Kwan Jang terpilih. All-Star Game akan diadakan di Samsan World Gymnasium di Incheon pada 27 Januari tahun depan. Sementara itu, KOFO mengatakan, dalam pemungutan suara ini, kami mengonfirmasi beberapa kasus kecurangan pemungutan suara, seperti penggunaan duplikat akun yang sama, penggunaan akun yang didaftarkan secara curang, dan penggunaan program makro. Dan menambahkan, mereka dikecualikan saat menghitung hasil akhir pemungutan suara. Faktanya total perolehan suara kali ini sebanyak 58. 117 turun cukup signifikan dibandingkan musim 2021 per 2.022.169. 519 suara yang pemungutan suara dilakukan dengan cara yang sama. Dianalisis bahwa buruknya performa di kompetisi internasional, termasuk tersingkir di semifinal Asian Games Hangzhou, mungkin berdampak pada rendahnya kesuksesan box office. Pelatih Jungkwan Jang Red Sparks, Ko Oh-jin bersyukur timnya diperkuat oleh pemain seperti Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Musim ini, Red Sparks bisa dibilang sangat bergantung dengan performa Megawati Hangestri dan Giovanna Milana. Bahkan, Megawati Hangestri dan Giovanna Milana menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks. Megawati yang mendapat julukan Megatron bahkan menjadi top skor kelima Liga Voli Korea Selatan dengan 332 poin. Milana dan Mega sangat baik dan mereka pemain yang rajin. Saya merasa sangat bersyukur sebagai pelatih kepala, ujar Ko Oh-jin dikutip dari Naver. Red Sparks sempat mengalami masa-masa sulit setelah mencatat 5 kekalahan beruntun dari 9 November hingga 24 November. Kondisi ini membuat Ko Oh meningkatkan intensitas latihan agar permainan Red Sparks kembali ke performa terbaiknya. Kini Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Daejeon Jungkwan-jang Red Sparks akan berlaga melawan Korea Express Yhipas. Korea Express Yhipas merupakan lawan yang tangguh, mengingat Mega CS belum pernah merasakan kemenangan saat melawan Gimcheon Korea Express Yhipas pada musim ini. Red Sparks akan bertemu dengan Hipes pada laga ketiga putaran ketiga di Gymnasium Chungmu, Rabu 13 Desember 2023. Laga bakal berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama sedang berusaha bangkit setelah menjalani tren buruk. Red Sparks yang mengantongi 4 kemenangan dan 2 kekalahan pada putaran pertama, mengalami kemerosotan dengan hanya meraih 1 kemenangan dan 5 kali kalah pada putaran kedua. Sementara 2 laga di putaran ketiga berakhir sekali menang dan sekali kalah. Di kubu seberang, Hipes juga menjalani tren buruk lantaran baru menang 3 kali dari melakoni 14 pertandingan sejak putaran pertama hingga awal putaran ketiga. 2 dari 3 kemenangan yang diraih Hipes musim ini dibukukan ketika bertemu Red Sparks.
Pada putaran pertama, Hipes menang 3-0, 21-25, 22-25, 20-25. Sedangkan pada putaran kedua, Hipes meraih kemenangan 3-2, 23, 25, 25-18, 25-17, 20-25, dan 13-15. Dalam dua kemenangan tersebut, Hipes memaksimalkan keberadaan Vanja Bukilic, Tanacha Soksoot, Bai Yoona, dan Moon Jeongwon. Sementara Megawati hanya menghasilkan 18 poin pada pertemuan pertama dan melesakkan 33 poin pada pertemuan kedua. Merujuk pada pertemuan head-to-head tersebut, Megawati CS memiliki catatan buruk ketika berjumpa Hipes. Di sisi lain, secara keseluruhan, Red Sparks punya catatan lebih baik atas Hipes karena memiliki kemenangan lebih banyak yakni 6 kali dibanding Hipes yang baru menang 3 kali. Red Sparks pun unggul di klasemen dengan menempati peringkat kelima, sementara Hipes di posisi ke-6. Kini Megawati dan kawan-kawan sudah matang untuk bertanding melawan tim Vanja Bukilic dan kawan-kawan. Hal ini terlihat dari persiapan yang sudah dilakukan oleh Red Spark untuk mendongkrak kemampuan Megawati CS. Saya tidak dapat menyangkal bahwa banyak waktu pelatihan telah membantu saya berkembang, kata Mega. Kekompakan saya dengan pemain lain menjadi lebih baik ketika saya bergaul dengan mereka, pergi ke kafe bersama dan berbagi pemikiran kami tentang satu sama lain, dan saat berlatih, tambahnya. Red Sparks sekarang duduk di posisi kelima dalam tabel 7 tim dan akan berusaha untuk melanjutkan perjuangan mereka saat mereka menghadapi Hipes pada hari Rabu di Chungmu Gymnasium di Daejeon.